Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kutukan Pesugihan Penglaris Warung dan Toko. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1984. Putaran roda kehidupan sungguh tak pernah berpihak. Itulah yang dirasakan Basuni selama ini. Siang itu, ketika Mentari dengan sempurna membagikan teriknya yang sangat menyengat, tampak para penebang tebu sedang mengayunkan parangnya memanen tebu. Perlahan tapi teratur, tebu-tebu itu pun bertumbangan dan siap dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi gula. Basuni adalah salah satu penebang tebu itu. Tubuh kurusnya tampak semakin menghitam berkilau dengan keringat bercucuran yang terus diusap dengan kaos dan tangan kotornya. Roda kehidupan terasa benar-benar menindih Basuni. Ketika sang ayah meninggal 8 tahun lalu, Basuni yang saat itu berusia 16 tahun sudah harus ikut membanting tulang mencari penghasilan. Karena sang ibu hanyalah seorang buruh tani, yang itu pun tak setiap hari mendapat tawaran pekerjaan. 3 tahun kemudian, Basuni mendapat pukulan yang luar biasa telak. Sang ibu juga meninggal dunia setelah sakit selama seminggu dan dirawat di puskesmas kecamatan. Basuni pun harus melanjutkan hidup sebatang kara karena dia adalah anak tunggal. Kini, mau tidak mau, Basuni harus bisa bertahan hidup di atas kakinya sendiri. Buruh tani dan kuli bangunan adalah pilihan pekerjaan paling masuk akal, serta menebang tebu ketika musim panen tiba. Saat sore tiba, dia pun mendapat upah bayaran di hari itu. Walau jumlahnya juga tak seberapa, tapi Basuni menerima uang itu dengan bahagia, lalu dia berjalan kaki pulang. Di perjalanan pulang itulah, Basuni berpapasan dengan seorang gadis manis dengan rambut ikal dan agak panjang. Gadis itu melirik tajam Basuni. Akan tetapi Basuni tetap berjalan supaya sampai rumah tidak terlalu petang. Walau termasuk orang miskin, tapi Basuni dikaruniai wajah yang tampan, dan itu membuat banyak gadis suka padanya. Gadis yang ditemui kali ini adalah salah satu tetangganya yang bernama Wantini. Sudah cukup lama Wantini memendam rasa pada Basuni, tapi Basuni selalu acuh. Sejujurnya, bukan karena tidak suka, tapi lebih karena tahu diri. Apalagi Wantini adalah anak Pak Bagio yang cukup terpandang di kampung itu. Ternyata Wantini memang sangat menyukai Basuni. Dia terus berpikir bagaimana bisa mendapat perhatian dari Basuni. Dulu mereka sempat bersekolah di SD yang sama, dan Basuni adalah kakak kelas Wantini 2 tingkat. Ketika SMP mereka berpisah dan Basuni hanya sampai di kelas 2 karena alasan biaya. Keesokan paginya, Wantini sudah berada di jembatan kecil perbatasan kampung. Dia menunggu Basuni lewat tanpa menghiraukan siapapun yang melintas. Tak lama kemudian, Basuni lewat dengan berjalan kaki, yang ketika itu mau membeli minyak tanah. Basuni memang melakukan apa-apa sendiri di rumah gubuknya, termasuk memasak.
belum ada pikiran untuk menikah, atau lebih tepatnya dia belum cukup percaya diri untuk membangun rumah tangga karena masa depan yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan nasib. Dan takdir mempertemukan kedua insan itu di sana. Wantini menyapa terlebih dahulu dan mengajak ngobrol. Walau mereka adalah tetangga, tapi jarang sekali berkomunikasi karena Basuni adalah orang yang pendiam dan pemalu. Dan ternyata Wantini berhasil mengajak ngobrol Basuni dengan asik. Dan seiring berjalannya waktu, singkat cerita mereka berdua semakin dekat. Basuni juga merasa tersanjung karena Wantini terlihat sangat menghargainya. Disitulah mulai timbul keberanian Basuni untuk merangkai mimpi. Wantini adalah orang yang diidamkan dalam rencana indah di masa depannya. Hari demi hari berlalu dan mereka berdua semakin dekat. Walau tak ada satupun yang mengutarakan perasaan secara langsung, tapi mereka berdua sama-sama paham bahwa hubungan ini lebih dari sekedar teman dan tetangga. Basuni bahkan sering senyum-senyum sendiri setiap kali mengingat Wantini, dan sang gadis pun mengalami hal yang sama. Kedua insan itu lalu dimabuk asmara. Tapi putaran roda kehidupan ternyata tetap tak semudah itu berpihak pada Basuni. Entah bagaimana awalnya hubungan itu tercium oleh Pak Bagio, bapaknya Wantini. Dan Pak Bagio tak merestui hubungan itu. Suatu hari Wantini menemui Basuni di sebuah lahan kecil dekat hamparan tebu, dan di sanalah dia bercerita bahwa bapaknya mengetahui hubungan mereka dan Wantini didudukkan serta dipaksa untuk mengakhiri kedekatannya dengan Basuni. Tapi kali ini bukan Basuni yang sangat berjuang. Justru Wantini yang selalu mencari cara untuk memuluskan hubungan itu. Dia pernah bercerita pada Basuni bahwa ada seorang dukun yang dimintai bantuan, dan dengan itu akhirnya Pak Bagio perlahan mulai membiarkan hubungan mereka. Walau tak serta-merta menyukai Basuni, tapi Wantini tak terlalu dikekang seperti dulu untuk bertemu Basuni. Sampai akhirnya Wantini menangis bersimpuh di depan kedua orang tuanya dan mengutarakan isi hatinya tentang Basuni. Mungkin karena itulah bapak dan ibunya luluh. Dan singkat cerita, Basuni dan Wantini pun dinikahkan dalam sebuah acara sederhana. Pak Basuni juga bukanlah orang yang terlalu kaya. Hanya saja posisinya di masyarakat memang lumayan dihormati. Singkat cerita, karena ingin benar-benar berjuang hidup mandiri, Basuni langsung memboyong Wantini ke rumah gubuk reot miliknya. Mereka berdua merasa bahagia meski hidup dengan segala keterbatasan. Tapi lagi-lagi, perjalanan hidup tetap tak semudah yang dibayangkan. Setelah membangun rumah tangga sekitar 1,5 tahun, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan lucu. Anak itu diberi nama Arjuna. Kelahiran anak itu membuat bapak dan ibu Wantini semakin perhatian pada Basuni. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika hubungan dengan kedua mertua makin membaik, kini Wantini sang istri yang mulai berulah. Kebutuhan semakin banyak dan kehidupan mereka belum juga beranjak dari kemiskinan. Bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun bergulir, dan kehidupan mereka tetap penuh dengan keterbatasan. Dan hal itulah yang membuat pertengkaran sering terjadi. Suatu hari,
ketika Arjuna berumur 3 tahun, saat Wantini merasa sakit hati setelah terjadi pertikaian dengan suaminya, dia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Sengaja dia meninggalkan Arjuna bersama Basuni di rumah lalu pergi tanpa pamit. Tapi begitu pulang ke rumah orang tuanya, Pak Bagyo justru marah besar. Sejak kelahiran Arjuna, Pak Bagyo memang terlihat sering berpihak pada Basuni. Apalagi sang menantu memang sangat sopan dan tak pernah macam-macam. Sedangkan Wantini beberapa kali terlihat berkata-kata tak sopan dan kasar pada suaminya. Pertengkaran pun terjadi antara Wantini dan Pak Bagyo. Sampai akhirnya keluarlah kata-kata kasar dari Pak Bagyo. Wantini yang sakit hati akhirnya meninggalkan rumah tempatnya lahir dan dibesarkan. Sang ibu yang berusaha melerai juga sia-sia. Dalam pikiran kalut, Wantini terus berjalan di antara hujan deras dan halilintar yang menyambar-nyambar. Pikirannya yang buntu membuat Wantini tak mampu lagi berpikir jernih. Dia terus berjalan menyusuri pematang dan tanpa sadar perjalanannya semakin jauh. Sampai akhirnya, karena merasa kedinginan, dia pun berlari mencari tempat untuk berteduh. Wantini yang sudah jauh dari kampungnya kini tak paham di mana dia sedang berada. Dan tanpa disadarinya, dia telah sampai di sebuah hutan kecil. Seingat Wantini, dia belum pernah sampai ke tempat ini. Wantini terus berjalan sambil berharap menemukan rumah untuk berteduh. Setelah beberapa menit, dia melihat sesosok perempuan tua yang berdiri di tengah hutan itu. Wantini menduga nenek itu sedang mencari kayu bakar. Sang nenek terlihat berdiri santai di tengah hujan yang mulai agak mereda, dengan memakai jarik dan baju hitam. Wantini memanggil nenek itu dengan berteriak berkali-kali, tapi sama sekali tak digubris. Wantini menduga mungkin nenek setua itu sudah mengalami gangguan pendengaran. Tapi karena penasaran, Wantini mengikuti nenek itu berjalan. Setelah terus berjalan di belakang nenek itu selama sekitar 3 menit, Wantini sampai di sebuah gubuk tua di pinggiran sungai. Tapi entah bagaimana awalnya tadi, sang nenek tiba-tiba sudah tak terlihat lagi. Mungkin dia sudah masuk ke dalam rumahnya tanpa terlihat. Karena semakin kedinginan, Wantini pun memberanikan diri masuk ke dalam gubuk itu. Dan ternyata ada seorang perempuan tua yang menyambutnya sambil duduk. Wantini yakin ini adalah nenek yang tadi ditemuinya. Dari jarak yang cukup dekat, wajah nenek ini memang sudah sangat tua. Kulitnya terlihat keriput dan menakutkan. Rambutnya yang semuanya putih digelung ke belakang dan mulutnya terus bergerak mengunyah tembakau. Wantini pun melempar senyum dan minta izin menumpang istirahat. Karena sang nenek dari tadi menyambut tanpa berdiri, Wantini pun segera mendekatinya. Dalam kondisi menggigil, Wantini memperkenalkan diri dan sang nenek ini hanya terdiam sambil menatapnya tajam. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita muda yang membawa seekor utuh ayam bakar yang dikelilingi beraneka bunga. Tampak pula bubur merah di samping ayam bakar itu. Lalu, tiba-tiba muncul dari dalam kamar seorang wanita muda lain dengan pakaian yang sama.
dia datang membawakan baju kering untuk ganti pakaian Wantini. Dalam keadaan bingung, Wantini pun menuruti. Dia segera berganti pakaian agar tak semakin kedinginan. Setelah selesai dan merasa agak nyaman, Wantini duduk di depan ayam bakar yang sering disebut dengan ingkung itu. Dua gadis muda tadi sudah masuk kembali ke kamar, dan di ruang tamu sempit itu hanya ada Wantini dan nenek tua. Tak lama kemudian, terdengar suara petir yang menggelegar. Walau hujan sudah semakin mereda dan hanya menyisakan rintik-rintik gerimis, tapi suara petir itu terdengar begitu menakutkan. "Ayo silakan dimakan," ucap nenek tua itu tiba-tiba sambil sekali lagi menatap Wantini dengan tajam. Ini adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut wanita tua itu. Wantini pun menuruti, karena kebetulan dia juga sangat lapar dan aroma ayam bakar ini begitu menggoda. Setelah Wantini makan dan berterima kasih, nenek itu menyuruhnya segera pulang. "Pulang sana, kasihan anakmu." Disitulah Wantini terkejut. Sejak tadi datang di gubuk ini, tak sekalipun dia bercerita tentang keluarga dan anaknya. Tapi nenek ini sepertinya tahu bahwa Wantini memang pergi keluar rumah meninggalkan Arjuna. Karena itulah Wantini semakin kuat menduga bahwa nenek ini bukanlah orang sembarangan. Mendengar perintah untuk pulang, tiba-tiba Wantini langsung teringat Arjuna, putra satu-satunya. Dia pun segera berpamitan pada nenek yang mengaku bernama Mbah Nawang Wulan itu. Karena cuaca masih dingin dan jalan licin, Mbah Nawang Wulan lalu memerintahkan kedua gadis muda tadi untuk mengantar Wantini sampai keluar dari hutan. Wantini pun tak henti-hentinya berterima kasih. Perjalanan pulang pun dimulai, tapi ada yang sangat berbeda. Dua gadis itu sama sekali tak berbicara dan hanya diam sepanjang perjalanan. Wantini pun merasa segan mengajak mereka ngobrol karena aura wajah mereka berdua terlihat begitu berbeda. Dan ternyata perjalanan kali ini sangat lama. Baru setelah sekitar 1 jam, Wantini bisa melihat jalan kecil yang tadi dilewatinya sebelum masuk ke areal hutan. Padahal seingatnya, ketika tadi masuk ke dalam hutan, hanya beberapa menit dan telah sampai di rumah gubuk Mbah Nawang Wulan. Begitu sudah di luar hutan, perasaan Wantini pun menjadi lega. Tapi ketika dia berniat berterima kasih pada dua gadis muda itu, tiba-tiba mereka lenyap entah kemana. Di sanalah Wantini merasa merinding. Diarahkannya pandangan ke sekeliling, tapi dua gadis itu tetap tak terlihat. Sampai akhirnya, di tengah kekhawatiran yang semakin kuat, Wantini menduga bahwa dua gadis itu serta Mbah Nawang Wulan tadi mungkin adalah makhluk gaib penghuni hutan ini. Ada lagi keanehan. Wantini sama sekali tak merasa bingung, dan entah kenapa perasaannya mengatakan bahwa jalan menuju pulang sudah sangat dihafalnya. Seperti ada kekuatan yang selalu menuntunnya setiap kali melangkahkan kaki. Wantini pun semakin mempercepat langkahnya. Begitu sampai di rumah, Wantini melihat Basuni berdiri di depan rumah sambil mondar-mandir. Saat itulah
Wantini segera memeluk sang suami dan bersimpuh di hadapannya. Dia berkali-kali meminta maaf karena tadi terbawa emosi dan sampai tiba di tempat yang jauh di tengah hutan. Basuni lalu membalas pelukan istrinya, dan dengan senyum menenangkan, dia juga minta maaf pada Wantini karena selama ini hidup serba berkekurangan. "Mana Arjuna?" tanya Wantini kemudian. Jawaban Basuni membuat Wantini sangat khawatir. "Tadi dia nangis nyari-nyari kamu pas hujan deras, terus akhirnya bisa diam dan dibujuk sampai tidur. Tapi tadi Arjuna sempat mengigau, makanya aku khawatir." Wantini pun semakin merasa bersalah. Lalu dia bertanya pada sang suami, "Memang Arjuna mengigau gimana tadi, Mas?" Basuni belum menjawab, tapi langsung mengajak Wantini masuk ke dalam kamar. Dia lalu beberapa kali mencium sang anak yang tertidur pulas. Setelah itulah baru Basuni menjawab pertanyaan tadi. "Tadi dia sempat bilang, nyebut nama Mbah Nawang Wulan sambil berkali-kali dia ngomong, 1 tahun, 1 tahun. Disitulah Wantini benar-benar terkejut. Dia lalu menarik tangan Basuni untuk bercerita di ruang tamu. Wantini lalu menceritakan semua kejadian yang tadi dialaminya, terutama ketika dibantu seorang nenek dan bahkan diberi makan di sana. Dan nenek itu bernama Mbah Nawang Wulan. Basuni mengernyitkan kening, lalu bertanya lagi apa saja yang dilakukan Wantini di sana. Wantini pun berusaha menenangkan suaminya, karena dia di sana hanya makan dan ngobrol sebentar, lalu pulang diantar 2 orang gadis muda yang anehnya tiba-tiba lenyap begitu dia sampai di jalanan desa. Akhirnya, agar situasi tidak semakin menegangkan, Basuni pun mengalihkan topik, yaitu tentang rencana besok bekerja di desa sebelah karena ada teman yang mengajak sebagai kuli bangunan. Tapi entah ide dari mana, tiba-tiba Wantini melarang. Lalu dia bertanya apakah Basuni punya uang. Basuni pun menjawab iya, tapi tentu tidak banyak. Dengan wajah berbinar, Wantini lalu minta uang itu pada sang suami dan mengaku tiba-tiba ingin membuka warung rujak di depan rumahnya. "Siapa yang ngasih tahu kamu tentang usaha rujak?" tanya Basuni yang nampak keheranan. Wantini hanya menjawab bahwa semua berdasarkan perasaan dan firasat, tapi sangat diyakininya. Keesokan harinya, rencana itu benar-benar dilaksanakan. Wantini minta ditemani suaminya ke pasar dan belanja bahan-bahan rujak. Untuk meja dan kursi, dia meminjam beberapa ke orang tuanya. Lalu, Wantini sempat melingkari sebuah tanggal di kalender yang tergantung di ruang tamunya, yaitu tanggal 20 Februari. Ketika Basuni bertanya, lagi-lagi Wantini menjawab hanya karena perasaan. Dan itu adalah tanggal kemarin ketika niat untuk membuka warung rujak terlintas di benaknya. Dan firasat Wantini benar-benar tajam. Hari pertama berjualan, dagangannya langsung ludes. Begitupun hari-hari berikutnya. Dia bahkan tak mengizinkan Basuni bekerja di luar karena semakin kewalahan melayani pembeli. Baru sebulan membuka warung di rumah, Wantini terfikir lagi ide lain. Kali ini membuka warung makan di dalam pasar. Setelah bertanya pada tetangga yang punya lapak jualan di sana,
Wantini pun menyewa tempat dan di sana dia membuat warung makan yang sedikit lebih besar. Selain tetap berjualan rujak, dia juga menjual nasi dan aneka menu. Ajaibnya, di hari pertama berjualan, semua dagangan juga ludes. Begitu pula hari-hari berikutnya. Basuni pun semakin yakin dengan firasat istrinya. Baru sekitar 1,5 bulan buka warung, Wantini terfikir ide lagi. Kali ini dia ingin mengembangkan usaha dengan membuka toko pakaian. Awalnya tentu tidak terlalu besar, karena modal hanya berasal dari keuntungan warung selama ini. Wantini tetap mengurusi warung dan Basuni dia tugaskan untuk menjaga toko pakaian. Dan keajaiban pun terjadi lagi. Toko pakaian itu sangat ramai, bahkan membuat heran para pedagang lain. Perlahan namun pasti, kondisi ekonomi mereka langsung melejit. Semua kebutuhan Arjuna, termasuk mainan-mainan yang mahal, sanggup dibeli. Tapi selama rentang itu ada keanehan dalam diri Arjuna. Setiap sekitar sebulan sekali dia selalu mengigau. Dan dalam igauannya dia selalu menyebut nama Mbah Nawangwulan dan juga menyebut 1 tahun, 1 tahun. Wantini sendiri mengaku selalu tidak tahu apa maksudnya. Karena dulu dia hanya merasa kenal dengan Mbah Nawangwulan karena dijamu di sana. Hanya saja, dari semua keanehan yang ada, Wantini memang sangat yakin bahwa Mbah Nawangwulan pasti bukan manusia. Hari demi hari berlalu dan bulan demi bulan bergulir kembali. Baru sekitar 3 bulan membuka toko pakaian, Wantini dan Basuni bisa merenovasi rumahnya menjadi cukup besar. Selain itu, Basuni mampu membeli sepeda motor baru. Di zaman itu, tak banyak warga kampung yang memiliki sepeda motor. Dia juga membelikan sepeda motor untuk Wantini, istrinya. Hubungan Basuni dengan kedua mertuanya juga semakin harmonis. Suatu hari, Basuni sempat khawatir bahwa dulu Wantini mungkin diberi sesuatu ketika merasa terbawa ke tengah hutan, dan bisa jadi itu adalah semacam penglaris atau pesugihan. Tapi hal itu segera ditepisnya dari pikiran, karena Basuni tak ingin terlalu tenggelam dalam hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya terjadilah sesuatu yang membuat panik sore itu. Begitu Wantini dan Basuni pulang dari pasar, Arjuna yang tadi bermain dengan kakeknya tiba-tiba terlihat lemas. Sekitar jam 7 malam, Wantini menyuruhnya makan, tapi Arjuna mengaku tidak lapar. Lalu sang anak tiba-tiba mengeluh sakit perut. Arjuna lalu dibaringkan di atas kasur dan rencananya akan diberi jamu oleh Wantini. Tapi badan anak itu tiba-tiba panas tinggi. Kemudian Arjuna kejang-kejang. Wantini pun menangis karena khawatir. Basuni lalu segera menjemput kedua mertuanya. Semakin lama, suhu badan Arjuna semakin tinggi. Basuni sempat mendatangkan salah satu petugas puskesmas ke rumahnya, tapi panas Arjuna tidak langsung turun. Setelah diberi obat, sang petugas menyarankan agar Arjuna disuruh istirahat. Ketika suhu badannya mulai menurun, dia pun bisa terlelap. Dan tak lama setelah tertidur, tiba-tiba Arjuna mengigau lagi. Lagi-lagi kejadian yang sama terulang.
Ketika mengigau, dia selalu menyebut Mbah Nawangwulan dan 1 tahun, 1 tahun. Untungnya, tak lama kemudian Arjuna semakin nyenyak dan suhu badannya berangsur normal. Keesokan harinya, Arjuna pun dititipkan lagi ke neneknya sebelum Wantini dan Basuni berangkat ke pasar. Tapi sore harinya, Basuni dikejutkan oleh kejadian yang begitu memukulnya. Ketika dia hendak menutup toko, ada salah satu temannya pedagang yang datang dengan berlari. Wajahnya pucat dan nafasnya tersengal. Namanya adalah Pak Broto, seorang pedagang jamu di pasar. Dan ternyata dia membawa kabar yang sangat memilukan. Kata Pak Broto, barusan Wantini mengalami kecelakaan ketika naik sepeda motor. Peristiwa itu terjadi di depan sebuah apotek dekat rumah sakit. Basuni tentu menjadi panik. Tanpa mendengar lagi penjelasan lanjutan dari Pak Broto, Basuni pun segera memacu sepeda motornya ke sana. Sesampai di sana, jalannya takdir benar-benar memilukan. Menurut beberapa orang yang masih berkerumun, korban kecelakaan tadi meninggal di tempat, dan jenazahnya kini ada di rumah sakit. Basuni pun segera memacu motornya ke rumah sakit. Di sanalah, di samping jenazah Wantini, dia menangis sejadi-jadinya. Sungguh tak diduga sang istri tercinta akan pergi secepat itu. Suasana di rumah tentu tak kalah menyedihkan. Arjuna tak henti-hentinya berteriak sambil menangis melolong-lolong. Kedua mertua Basuni pun sangat terpukul dengan kejadian ini. Ketika prosesi pemakaman dilakukan, Basuni teringat sesuatu, yaitu kejadian di kamar seminggu yang lalu ketika Wantini sedang bercanda dengannya. Kehidupan bergulir lagi, dan Basuni hanya tinggal bersama dengan Arjuna. Warung makan terpaksa tidak dilanjutkan, dan kini usahanya hanya fokus pada toko pakaian. Untungnya, toko terus berkembang dan semakin lama semakin besar. Dia bahkan harus mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu menjaga toko. Sekitar 3 tahun kemudian, Basuni menggandeng tangan Arjuna ketika mendaftar di sebuah SD. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipi Basuni setiap kali teringat tentang Wantini. Beberapa kali dia teringat pula sebuah kejadian seminggu sebelum Wantini meninggal. Ketika itu, sambil tertawa, Wantini mengatakan bahwa kalau dia sudah tiada, Basuni diizinkan menikah lagi kalau memang mau. Yang penting, istri barunya bisa menyayangi Arjuna sepenuh hati. Basuni tak menduga bahwa itu adalah pertanda Wantini memang akan pergi selama-lamanya. Dia juga ingat Wantini meninggal tepat tanggal 20 Februari. Dan itu adalah tepat 1 tahun setelah Wantini pertama kali mempunyai niat membuka warung rujak yang angka tanggalnya di kalender telah dilingkari. Basuni juga teringat hal lain, bahwa dulu Arjuna selalu mengigau menyebut-nyebut nama Mbah Nawangwulan dan 1 tahun, 1 tahun. Entahlah, apakah semuanya saling berhubungan atau hanya kebetulan belaka. Suatu sore, Basuni duduk menangis sambil memegangi pusara Wantini. Di areal pekuburan itu,
dia teringat ucapan Wantini yang dulu dia kira hanyalah sebuah candaan, bahwa Basuni diizinkan menikah lagi jika Wantini meninggal. Tapi Basuni tak mampu melakukannya, karena ternyata cinta Wantini di hatinya tak pernah bisa tergantikan oleh siapapun, bahkan sampai saat ini. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Kutukan Pesugihan Penglaris Warung dan Toko. Semoga kisah-kisah kami menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.